AMDAL merupakan singkatan dari analisis mengenai dampak lingkungan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 menjelaskan bahwa AMDAL merupakan kajian mengenai dampak penting dari suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan, sehingga diperlukannya proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan suatu usaha atau kegiatan tersebut. Dari itu, AMDAL diperlukan guna untuk melihat apakah suatu usaha atau kegiatan tersebut layak atau tidak pada lingkungan. Dengan adanya AMDAL ini, diharapkan masalah yang terdapat pada lingkungan dapat diatasi dengan baik, bahkan dicari solusi yang tepat dan mencegah agar dampak buruk terhadap lingkungan tersebut tidak terulang lagi. Ada beberapa bidang-bidang wajib AMDAL, yaitu terdiri dari bidang pertanian, bidang kehutanan, bidang perhubungan, bidang perindustrian, bidang pekerjaan umum, bidang perumahan dan permukiman, bidang energi, dan sumber daya mineral. Adapun pembahasan kami kali ini tentang analisis mengenai dampak lingkungan bidang pariwisata, yaitu Museum Monpera. Museum Monumen Perjuangan Rakyat atau akrab disapa dengan Monpera merupakan salah satu museum peninggalan sejarah Kota Palembang yang terletak di Jalan Merdeka, tepatnya di seberang Masjid Agung Palembang, Sumatera Selatan. Monpera dibangun untuk memperingati serangan dari agresi militer Belanda II yang pada saat itu Belanda mengepung Kota Palembang dengan mengerahkan tank dan artileri. Monumen ini juga menjadi salah satu saksi bisu sejarah terjadinya perang 5 hari 5 malam di Kota Palembang. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pemukiman Sumatera Selatan telah memperbaiki dan menata ulang Monumen Perjuangan Rakyat Kota Palembang menjadi ruang terbuka dan ramah terhadap masyarakat. Lalu, apakah ada perbedaan signifikan yang dirasakan oleh masyarakat sekitar? Izinkan kami Kak untuk mewawancari beberapa pertanyaan. Sebelumnya Kakak sebagai apa Pak di sini? Karyawan di sini. Karyawan. Monpera, ya. Udah kerja berapa lama Kak di sini? Di Monpera 3 tahun. 3 tahun ya. Sebelumnya ini kan udah beberapa kali mengalami pembaruan ya Kak. Itu ada perbedaan nggak dari sebelum pembaruan dan setelah pembaruan untuk jumlah pengunjung atau dampak yang lainnya gitu? Kalau jumlah pengunjung ke museum Monperanya itu penambahannya tidak terlalu signifikan. Tapi kalau untuk pengunjung di kawasan lingkungan area publiknya itu mengalami peningkatan yang signifikan karena dari faktor lingkungannya yang baru, yang bagus, yang lebih menarik, keamanannya yang lebih aman, kebersihannya juga lebih lumayan bersih dari sebelumnya. Oh iya. Untuk kalau perkiraan jumlah pengunjung di hari biasa dan perbedaannya di hari biasa, di hari libur sama libur Lebaran kemarin itu kira-kira berapa ya Kak? Ini kalau pengunjung ke area publik itu dicampur aja. Kalau ke area ya banyak. Perbandingannya jauh ya di hari biasa. Kalau hari biasa ini untuk siang, kalau siang dari pagi lah, dari jam 8 sampai ke asar, sudah asar itu tidak terlalu banyak. Mereka berkunjung dari setelah maghrib sampai jam 10 atau jam 11 malam. Itu yang banyak ya? Itu yang banyak di areanya. Itu hampir sama untuk tiap harinya gitu. Dan untuk di hari libur juga? Di hari libur yang lebih banyak. Lebih banyak lagi? Lebih banyak di hari libur. Untuk perbandingan pengunjung tadi secara pembaruan lumayan signifikan berarti kan? Ya, yang pembaruan yang pasti. Ada tambah? Untuk penjagaan kebersihan dari Pemkot sendiri, apakah sudah baik? Oh, maksimal. Karena kita ada ya kalau untuk menjaga kebersihan dari karyawan sendiri juga di sini tiap hari dia membersihkan. Oh, karyawan juga? Ya, karena karyawan di sini juga membersihkan karena ini kan area publik, jadi
Kalau untuk sampah, untuk kebersihan, insya Allah lebih rapi, lebih bersih dari tahun-tahun sebelum. Karena di sini kan ruang publik, jadi kita bersih itu relatif ya. Karena manusia itu, pengunjung itu ada yang dia sadar, karena kebanyakan pengunjung itu belum sadar akan kebersihan itu. Iya, yang seperti yang kami lihat kan sepertinya pengunjung udah ada kotak sampah masih di. Iya, karena kami selalu menghimbau. Jadi kita kebersihin ya tetap dibersihkan, karena kalau untuk sampah yang besar itu kan kelihatan di mata. Yang pasti yang banyak itu sampah daun. Apalagi kalau hari libur sampahnya banyak. Kalau sebenarnya berarti lebih yang buat tidak terkontrol itu ya masyarakat sendiri. Iya, karena jumlah pegawai yang membersihkan sama jumlah pengunjung kan lebih banyak pengunjung. Iya, jauh ya. Apalagi kalau malam. Kalau malam itu kan kita bersihkannya besok pagi. Iya, benar. Nah, kalau yang pagi kan itu tidak terlalu kotor kan, dari pagi sampai ke sore itu kan paling daun. Iya, tapi kalau sudah sore sampai ke malam itu sampahnya menumpuk. Sejauh ini apakah ada pernah protes dari masyarakat sekitar atau gimana itu? Untuk kebersihan sama atau ada saat setelah renovasi gitu Kak? Belum pernah. Karena sampah bisa kalau sore kotor, pagi itu insya Allah memang sudah bersih karena pegawainya sudah membersihkan. Oke. Itu tercakup seluruh sekitar area kita? Ya, area publik ini sekitar di lingkungan Monperanya ya, di dalam kawasan area publik. Apakah ada dampak signifikan yang Bapak rasakan setelah Monpera ini sebelum diperbarui dan sesudah diperbaruinya, Pak? Atau mengenai kebersihannya, mengenai jumlah pengunjungnya? Ya, kalau secara umum setelah direnovasi itu dampak positifnya ada. Salah satunya masalah pengunjung tuh yang rame. Sudah itu suasana kan adem karena maksudku ada penghijauannya. Banyak pohon. Iya, katakanlah ini termasuk paru-paru kota lah. Oh, sebelumnya dilakukan reboisasi juga ya, Pak? Ya, beberapa tahun yang lalu itu kan memang sudah pernah. Ini semenjak di bawah payung Gubernur Herman Daru ini renovasi lagi. Dulunya nih kan di bawah payung wali kota, sekarang diambil lagi oleh si Pemprov provinsi. Jadi ya katakanlah gubernur lah yang sekarang yang punya wisata provinsi. Iya. Untuk volume sampahnya, Pak, apakah Dinas Pemprov sudah baik mengontrol volume sampah sekitar? Kalau untuk lingkungan Menpora memang langsung dari Dinas Wisata, tapi kalau yang di luar ini kan wali kota, Dinas Kebersihan Kota. Kalau untuk yang sebelah dalam memang orang wisata sendiri yang bersihkan. Tapi secara umum bagus bersih. Kan ini semakin banyaknya jumlah pengunjung ya, Pak. Apakah masih ada pengunjung yang masih sedikit bandel gitu, Pak, untuk membuang sampahnya sembarangan masih, atau kan di sini udah tersedia banyak kota sampah kan, Pak? Kelihatannya sekarang sudah kesadaran pengunjung sudah tinggi, artinya itu sebelum masuk kan sudah diumumkan untuk membuang sampah di tempat yang sudah disediakan. Ternyata bagus, menurut, artinya itu kan kesadarannya sudah tinggi. Oh, jadi tidak sembarangan buang sampah. Jadi perbandingan yang sebelum pembangunan dan sesudah itu sangat signifikan ya, Pak. Ya. Karena sesudah ini setiap pengunjung banyak yang membuang sampah di tempatnya ya, Pak. Iya, betul. Berbeda dengan yang sebelumnya, Pak. Sudah itu sekarang ini kan pengamanannya ketat semenjak dipegang oleh Pemprov. Dulu waktu dipegang oleh di bawah payung wali kota itu kan pengamanannya kurang, banyak yang hilang, lampu-lampu dirusak. Sekarang kan 24 jam pengamanannya non-stop. Itu diamankan oleh siapa, Pak? Security. Oh, di sini punya security. Betul. Itu di wisata ini punya security tersendiri. Kalau waktu di bawah kota itu, wali kota itu kan security-nya cuma sebatas Satpol PP. Jadi dia ada non-stop. Jadi kadang-kadang lampu hilang, dirusak.
Nah sekarang udah, walaupun sekarang statusnya tidak dipagar, aman-aman baik. Untuk Bapak sendiri, apakah jumlah pembelinya semakin meningkat gitu Pak? Ya alhamdulillah sekarang khusus kalau malam minggu itu pengunjungan banyak, jelas pengaruh, minimal pembelinya nambah. Tapi kalau hari biasa normal, kalau udah libur. Jadi ekonomi Bapak semakin stabil ya Pak? Ya alhamdulillah. Dengan adanya pembaruan Montpera ini. Ibu udah berapa kali Bu berkunjung ke sini Bu? Sudah 5 kali ya. Sudah 5 kali Bu. Oh, jadi sebelum diperbarui juga sudah berkunjung ke sini Bu? Sebelum ini diperbarui? Sebelum Montpera ini diperbarui? Sebelum diperbarui kemarin tuh ya masih ini apa? Masih jauh ininya, terbelakang kalau dulu. Kalau sekarang sudah alhamdulillah sudah bagus. Iya. Ya. Alhamdulillah. Tapi lingkungan ini kurang ya bersih ya. Kalau bisa ini. Iya Bu. Jadi kalau menurut Ibu lingkungan di sekitar sini Bu bersihan yang dulu apa yang sekarang Bu? Kalau menurut Oh masih bersih sekarang. masih bersih, Ya, bersih yang sekarang. ya, kalau dulu masih semrawut kan belum pertama kan belum dibangun ya yang seperti ini masih inilah masih kosong-kosong banyaklah perubahannya ya. Jadi, kesimpulan yang dapat kami ambil kali ini yaitu perbaikan lingkungan sekitar Museum Montpera membawa dampak yang signifikan, mulai dari kesadaran akan kebersihan serta ramainya pengunjung yang berdatangan. Sekian dari tinjauan yang kami kumpulkan mengenai bidang pariwisata tentang dampak perbaikan Museum Montpera Kota Palembang terhadap lingkungan. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya di YouTube channel kami.